Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Solusi untuk Sehat. Dan malam hari ini kami sudah bersama dengan para narasumber dari Yayasan Energi Khalifah. Kami akan menghadirkan perbincangan ini selama 1 jam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada pengasuh dari Yayasan Energi Khalifah. Ada Bapak Imam Basuki. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Ibu. Ya. Selamat datang di TA TV, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Pak Imam juga bersama Bapak Bambang Saksono, ini adalah alumni dari Yayasan Energi Khalifah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, dan kemudian juga ada Bapak Heru Jatmiko, juga alumni dari Yayasan Energi Khalifah. Selamat malam. Selamat malam. Bahasan kita malam hari ini tentang bersama pembangkit Energi Khalifah, mari kita kembali ke firman untuk mencapai hidup sukses, bahagia, dan juga sehat. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung di sini nanti pada segmen interaktif di segmen kedua melalui telepon di 857-555. Baik, saya mau ke Pak Imam dulu ini. Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan ini ya, apa sebetulnya Yayasan Energi Khalifah ini? Jadi Yayasan Energi Khalifah itu ya Bu ya, itu adalah sebuah yayasan yang memang bergerak di bidang satu pencerahan ya, pencerahan di bidang spiritual ya, dan kemudian penunjukan ke kebesaran Tuhan ya, terus kemudian menggali potensi-potensi yang ada dalam diri seseorang itu ya, untuk menjadi betul-betul seorang pemimpin yang mampu memimpin pikiran, hati, jiwa, dan kemudian berkembang memimpin keluarga, masyarakat seperti itu, dan betul-betul menjadi seorang khalifah atau seorang yang betul-betul mandiri dan bisa menjadi tauladan sekelilingnya, seperti itu. Ya, mulai tahun berapa ini yayasan ini didirikan? Yayasan ini didirikan mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ya Mbak ya, 6 tahun lebih lah mungkin ya. Itu seperti itu ya. Kalau Mbak bertanya dari kapan ini bermula, mungkin semenjak aku masih kecil ya. Tapi ini aku notariskan, aku urus yayasan ini memang sekitar 6-7 tahun yang lalu. Jadi ini memang bermula dari Pak Imam sendiri yang sebagai pengasuh di situ ya? Iya, betul. Iya. Kemudian bagaimana ini yayasan ini kemudian bisa membantu masyarakat untuk mereka yang punya masalah, baik itu tentang penyakit dan juga di luar penyakit itu sendiri? Iya, betul. Jadi selama ini kan begitu banyak ya Mbak ya, orang menderita karena sakit, ya tidak bahagia karena kekurangan materi ya, kemudian tidak bahagia karena ulah anak-anaknya ya, dan macam-macam ya. Nah, disitulah kita mengembalikan mereka ke dalam sebuah kesadaran ya. Kenapa begitu? Sesungguhnya manusia begitu banyak yang menderita, sakit, kekurangan macam-macam, itu sebetulnya diantaranya ya, satu, mereka telah melepaskan dari tuntunan. Jadi mereka melepas tuntunan ya, tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Ya, walaupun mungkin ya yang mendengar perkataanku ini tertawa ya, karena apa? Di Indonesia ini semua orang beragama ya, dan tentunya mereka pun juga akan berkata, aku selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Ya kan begitu. Nah, tapi itu hal tersebut, kenapa dia bilang begitu? Karena memang dia tidak menyadari kalau selama ini mereka telah keluar dari apa yang difirmankan Allah, keluar dari tuntunan Allah. Itu yang jelas. Ya, suatu contoh aja lah. Orang yang beragama Islam ya, saat aku tanya Islam itu yang bagaimana ya, mereka pun juga pada bingung. Nah, kemudian saat aku tanya bagaimana kalian mengaplikasikan bismillah ini dalam kehidupan sehari-hari, mereka pun juga kebingungan. Nah, kalau mengaplikasikan bismillah aja dalam keseharian, itu aja nggak mampu. Bagaimana mereka bisa mengaplikasikan firman-firman Allah yang lainnya? Nah, padahal seperti contoh orang Islam, pedomannya itu Al-Quran. Nah, kalau mereka tidak melaksanakan apa yang difirmankan ya di Al-Quran, bagaimana mereka bisa menyebut hidupnya selama ini mendapatkan tuntunan? Betul. Ya, padahal ya, kalau mereka mendapatkan tuntunan dan menjalani tuntunan Allah ya, Al-Fatihah sajalah, mau melaksanakan Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari, itu tak pastikan manusia itu pasti sehat ya. Kedua, di mana-mana pasti dimuliakan dan dihormati banyak orang ya, dan sukses itu pasti. Nah, kalau sampai tidak terjadi, itu bagaimana? Potong saja lidahku, berarti apa yang kuajarkan itu salah, kan begitu. Apa yang kuucapkan itu salah.
Ya, nah tapi kalau Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain ya, itu hanya dibaca berulang-ulang kali ya, mungkin satu hari 100 kali, bahkan mungkin 1000 kali atau jutaan kali. Apakah bisa merubah hidup seseorang? Tak jamin tidak akan pernah bisa berubah. Ya, karena Allah turunkan firman di Al-Quran, di Injil, di Taurat, di Weda maupun di kitab-kitab lain, itu bukan untuk dijadikan sesembahan. Ya, tapi untuk dilaksanakan. Betul. Jadi kalau selama ini ada saudara-saudara yang mungkin tokonya ingin laris ya, kemudian pergi kemana, kemudian dikasih sebuah bacaan ya yang harus dibaca sekian kali ya, biar tokonya laris ya, tak jamin itu tidak akan mungkin, dan itu adalah perbuatan yang sangat musyrik, dan itu sama juga menuhankan kitab itu. Ya, walaupun itu dari Al-Quran, tetap itu tidak sanggup. Baik, oke, saya ke Pak Bambang dulu nih. Pak Bambang di sini adalah alumni ya. Kenapa dikatakan alumni? Apakah berarti Bapak sudah keluar dari yayasan itu atau bagaimana nih Pak? Oh tidak. Jadi yang dibilang alumni itu begitu kita dibangkitkan prosesnya itu energi kita, itu sudah merupakan suatu alumni. Itu ya, atau kan suatu ikatan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan istilahnya belum mengerti atau orang belum terikat gitu ya. Nah, begitu sudah dibangkitkan ya semacam alumni sudah dibangkitkan, sudah dibangkitkan energinya, jadi kita menjadi alumninya. Berapa lama ini Pak Bambang ikut di Yayasan Energi Khalifah ini? Saya masih baru, saya mungkin ya sekitar 3 tahunan gitu ya. 3 tahunan ya. Dan sampai saat ini masih terus sering dengan kegiatan itu, selalu mengikuti terus ya? Ya, kalau seandainya kebetulan saya alumni dari Jakarta. Seandainya kalau pusatnya sendiri di mana ini Pak Imam? Pusat dari yayasan ini? Pusat di Demak. Oh, di Demak. Ya, nah, kalau Pak Bambang dari Jakarta. Ya. Kalau seandainya saya ingin kebetulan latihan ada di Solo gitu ya, kebetulan saya juga sedang ada di Solo, saya tinggal latihan saja di situ. Ataupun saya sedang ada di Demak, mau latihan di Demak, saya tinggal latihan saja. Gitu. Ataupun di mana-mana yang ada pelatihan energi Khalifah, saya tinggal datang saja. Seperti itu. Jadi ini Bapak jauh-jauh dari Jakarta untuk ikut pelatihan di Solo, untuk yang kesekian kalinya gitu Pak Bambang ya. Oke, sekarang ke Pak Heru nih. Pak Heru sendiri aslinya dari mana nih Pak Heru? Saya dari Solo. Oh, dari Solo. Berapa bulan atau mungkin sudah berapa tahun mengikuti ya, kurang lebih sama Mas Bambang. Sama ya, kurang lebih 3 tahunan ya. Oke, apa sih Pak keuntungannya Pak Heru sebelum ikut Yayasan Energi Khalifah ini dengan yang sekarang ini sudah mengikuti, sudah menjadi alumni gitu? Wah, itu perbedaannya banyak sekali Mbak. Sebelumnya saya emosional, jadi mikirkan apa-apa itu dengan cara emosi. Setelah mengikuti Energi Khalifah itu tenang, tentram, bahagia, dan apapun yang kita ucapkan setelah pembangkitan itu terjadi. Jadi kebanyakan itu yang sudah mengikuti Khalifah itu buka klinik untuk pengobatan, bisa hipnotis, bisa hipnoterapi, bisa klinik pelangsingan tanpa disentuh, tanpa herbal, tanpa obat, tanpa injeksi, lebih kurang 30 menit setelah ditimbang dan diukur dan sebagainya udah berubah. Oh gitu ya. Itu jadi kalau misalnya untuk membantu untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit itu sama sekali tidak pakai herbal? Oh, sebagian pakai. Sebagian pakai herbal, sebagian tanpa herbal. Banyak pengalaman yang dan saya di Karangpandan dan di Tasikmalaya itu buka klinik itu untuk menolong sesama. Itu orang yang stroke biasanya udah buangan dari rumah sakit lah. Bisa dibantu kita bantu. Nanti saya masih akan ngobrol lagi nih, ternyata menarik sekali, dan tentu saja pemirsa juga penasaran ya, seperti apa sebetulnya Yayasan Energi Khalifah ini membantu kita bisa untuk pengendalian diri, kemudian juga bisa mengobati penyakit baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Saya nanti akan masih terus ngobrol dengan 3 narasumber hebat ini, dan silahkan nanti Anda bergabung melalui telepon di 0271 857 555.